Tapi seringkali kita itu menemukan orang itu kita suka banget, kita merasa cocok, tapi dia nggak berespon. Sementara ada orang yang ngejar-ngejar kita atau suka sama kita, tapi kita kayak merasa, bukan dia orangnya Tuhan, gitu. Atau kita juga nggak suka sama orang tersebut. Kira-kira seperti apa ya, Mang, ya, kita sekarang menyikapi hal itu? Makasih. Saya harus berkata Kak Lusa dari awal, biasa itu. Sekali lagi, itu hal biasa. Jangan lupa yang bicara ini kepala 6 ini. Dia udah punya pengalaman. Jangan bandingkan dong, yang kepala 2 menasehati dan kepala 6. Nah, mungkin teorinya kebanyakan buku. Ini buku digabung sama pengalaman ini. Nah, itu hal biasa. Dan jangan lupa, belum tentu Kak Lusa, ini adik-adik ini menikah ya dengan yang ngejar mereka. Belum tentu. Jangan-jangan mereka menikah dengan yang mereka tidak suka. Ya itu. Kalau lihat di buku saya itu ada banyak contoh. Satu contoh, dia menikah dengan orang yang selama ini nggak pernah kepikiran. Tapi ada di sekitarnya. Nah, cewek ini adalah anak Tuhan yang percaya sama doanya. Dia saksikan cowoknya dekat sama cewek lain. Maksudnya cowok yang didoakan. Dia saksikan. Bahkan Kak Lusa, waktu cowoknya diwisuda sama-sama dengan dia, betapa hancurnya perasaannya. Cowoknya datang dengan calon tunangannya. Dan foto-foto bersama papa mamanya cowok itu. Jadi dia berdoa, Tuhan, ini gimana ini? Saya salah berdoa atau bagaimana? Singkat cerita Kak Lusa, yang tadi tunangan putus. Karena tunangan putus, nah karena dia salah satu teman dekatnya, dia ngomonglah kan bahwa dia udah putus. Terus ditanya, kalau begitu rencanamu apa? Wah, kayaknya gue ngikut John Stott ini nggak menikah. Oh gitu ya, udah pasti. Ya gimana ya? Saya udah trauma, udah tunangan, udah mau nikah, nggak jadi. Gue ditinggal. Lu kan tahu, waktu di wisuda sama-sama, nyak gue sama papa gue kan kita udah gimana gitu. Orang udah ngelihat. Gue kan malu. Kecuali ada cewek yang muka tebal, mau sama gue. Nah ketika dia ngomong itu, kayaknya rekayasa Tuhan itu, mulutnya dibuka. Setelah selesai ngobrol-ngobrol itu dia berdoa kencang. Tuhan, kapan gua ngomong sama kawan ini, gua udah lama doain dia. Kan katanya muka tebal kan? Singkat cerita, ya ambillah kesempatan itu. Apa yang terjadi? Ketika dia ngomong, ya dia kira inilah cewek muka tebal itu. Dan dia kagum. Karena cewek itu mau dan berani mengatakan, mereka sudah menikah, keluarga baik-baik, sudah punya cucu. Mungkin kalau saya sebut namanya banyak di antara kalian yang kenal. Tapi nggak usah lah ya. Begitu. Jadi hal biasa Kak Lusa. Makanya doa terus. Doa terus. Dan Berarti percaya sama doamu. Lebih percaya sama doamu daripada hubungan-hubungan cinta monyet ini. Lebih percaya sama doa. Berarti kalaupun nggak suka, jangan langsung ditolak ya, Mang, ya. Didoakan saja ya. Udah terbukti. Saya kasih contoh lagi, Kak Lusa. Ada cowok percaya sama doanya. Maka dia, rupanya dia penganut Matius itu. Kalau kamu berdoa, doalah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Nah diperlakukannya lah si cewek kayak istri dia. Pulang kantor dia jemput di sekitar Sudirman sana. Ceweknya pikir, ini orang siapa lu? Gitu. Mula-mula sih ceweknya masih ramah, nerima. Karena ya gimana ya, ada cowok teman, ayo pulang yuk sekalian yuk, gitu kan namanya sekalian.
Tapi kemudian makin lama dia rasa risih. Dia bilang, jangan deh. Lu kan bukan siapa-siapa sama gue. Gue nanti terhalang pacaran sama cowok lain. Ya nggak apa-apa kan. Dia bilang gitu. Benar-benar muka tebal itu orang. Muka tebal. Suatu ketika, orang ini nggak bawa mobil. Ceweknya bawa mobil. Di stop, di lampu merah. Digedar-gedar pintunya. Mungkin kalian bilang nggak masuk akal deh. Ya memang banyak nggak masuk akal dalam hidup ini. Hidup kita ini adalah kombinasi dari masuk akal dan tidak masuk akal. Saya ulangi ya. Hidup kita ini adalah kombinasi dari masuk akal dan tidak masuk akal. Jangan lupa itu. Jadi jangan selalu melakukan yang masuk akal. Ini yang ngomong ini udah mau kepala 7 ini, bukan teori ini. Ya. Dan jangan lupa juga, hidup kita ini penuh berkat begini terdiri dari melangkah benar dan melangkah salah. Jadi jangan takut melangkah salah juga. Ya, Tuhan itu ada di tengah-tengah benar salah. Kalau kita selalu yakin dulu benar baru melangkah, mungkin nggak berani keluar rumah. Jangan-jangan salah nyetir, jangan-jangan salah bus, jangan-jangan, kebanyakan jangannya. Kita berdoa, lakukan sebisa kita. Nah nanti hidup ini gabungan dari tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Nikmati semua itu. Nah begitu juga cowokmu dan cewekmu. Cewek bikin salah, wajar. Cowok bikin salah, wajar. Dunia nggak kiamat kok. Karena apa? Berkat itu ada di tangan Tuhan. Nah kalau udah begini kan kalian enak, jadi enak semua kan? Udah enak semua, enak aja. Hari ini dia tolak kamu, puji Tuhan. Tapi kita masih ketemu di webinar kan? Masih ketemu di webinarnya Bang Sakala. Sekarang matamu jelalatan sama orang lain. Saya doain lu. Jangan-jangan nanti lu bertobat mau sama gue. Sesuai dengan contoh-contoh yang kukasih itu. Ya udahlah, puji Tuhan aja. Hebat ya Tuhan itu ya. Dan jangan lupa, saya sama Bang Eli juga begitu. Istri kami itu kombinasi dari baik dan jahat. Tapi mereka baik, kami sayang. Mereka jahat banget, kami makin sayang. Ya namanya istri, sudah hampir 40 tahun. Nah, jadi artinya apa? I love you because I love you. Ya, that is the reason why I love you. Because I love you. Mau bahos, mau batik, terserah. Itu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Mang ya. Saya mau tanya perihal tentang pilih calon pacar untuk menikah. Berdasarkan pengalaman kita semua. Apa yang dilakukan sebagai orang tua jika latar belakang keluarga calon pasangan tidak sesuai ekspektasi? Broken home, salah satu anggota memiliki kasus hukum. Kalau Amang dan Bang Eli bagaimana nih responnya? Silakan Bang Eli dulu aja. Ya, Bang Eli silakan. Ya, ini menjadi persoalan banyak laki-laki dan perempuan ya, masalah latar belakang tadi. Tapi tidak sedikit saya menemukan orang-orang yang punya latar belakang tidak baik itu, justru ketika dia menemukan Tuhan dan akhirnya membangun relasi itu menjadi kekuatan tersendiri. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini bukan jadi alasan. Ini ada satu orang alumni nih cerita ya. Saya tanya kenapa kamu senang sama si A ini? Dia bilang saya suka dengan karakternya bang. Jadi sebelum mereka masih hidup, papa mamanya udah pisah gitu. Lalu akhirnya bapaknya meninggal duluan, akhirnya juga mamanya duluan, akhirnya dia ditinggallah dalam kondisi tidak normal hidupnya gitu. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan dan hidup dalam lingkungan persekutuan, di situ dia mengalami pemulihan. Nah ini ceweknya yang ngomong ini gitu. Lalu saya bilang apa yang jadi persoalan sekarang melihat dia? Dibilang itu pemikirannya begitu
begitu jelimet gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa mengimbangi pemikirannya karena dia punya banyak pertimbangan ABCD ketika ada satu masalah sedikit pun gitu. Lalu saya katakan, lalu kalau begitu gimana? Kamu menyerah nggak? Sebenarnya sih nggak saya. Saya masih terus berjuang dan menyesuaikan diri dengan cara berpikirnya gitu. Tapi dibilang dia jujur bahwa ini saya punya keterbatasan karena dia suka tidak mengungkapkan. Nah ini si laki-lakinya nggak mengungkapkan. Tapi si si cewek ini justru dia kagum dengan seorang alumni ini yang memang hidupnya sedemikian kacau sebelumnya. Tetapi dia ketemu Tuhan, dia menyerahkan diri untuk hidup dengan Tuhan, maka itu sampai sekarang dia kejar. Walaupun berhubungan mereka sekarang up and down-nya dalam kondisi sekarang ini. Jadi apa kesimpulannya? Justru kalau kita menemukan orang-orang yang punya latar belakang kurang baik tadi, ya apakah dia cowok dan apakah dia cewek gitu, disitulah ada masa pengenalan itu. Jadi kita hitung-hitungan dalam arti bahwa ketika saya membangun sebuah persahabatan yang lebih private dengan dia, kira-kira saya bisa menolong dia enggak? Gitu. Jadi apalagi kalau umurnya masih enggak terlalu masih muda ya, masih punya masa penyesuaian gitu. Jadi kalau menurut saya itu enggak jadi alasan utama, justru itu jadi tantangan gitu. Karena Tuhan bisa rubah hidup masa lalu orang. Ya kalau kita mau jujur juga siapa sih yang bagus masa lalunya kita gitu. Ya mungkin secara moral relatif lah. Tetapi pada dasarnya kita ini juga orang-orang rusak. Kita hanya bisa baik ketika kita hidup dengan Tuhan. Jadi mau dikatakan apakah kita pria atau kita wanita, sebenarnya itu tidak jadi alasan. Keyakinan ini yang harus kita perlu tangkap dan usaha kita untuk menolong orang yang Tuhan pertemukan dengan kita gitu. Saya pikir begitu. Silakan yang lain mungkin bisa memberi tanggapan atau mengemukakan kesulitan. Ya, kalau Amang bagaimana? Ya, mungkin itu mengenai B tadi ya, background yang saya sebut ya. Iya, background. Dan tadi kan saya katakan yang dilihat cowok dan cewek. Nah, itu saya tidak sedang berkata itu sesuatu yang mutlak. Tapi itu sesuatu yang wajar kan? Ya dong. Saya kasih tahu nih true story. Ya namanya umur udah kepala mau 7 kan, jadi banyak true story-nya ya. Ada cewek, bapaknya suka main cewek. Dan suka main judi. Judi salah satu yang besar di Jakarta itu ya, Copacabana ya. Bang Eli, Copacabana ya. Nah, itu bapaknya itu ya cukup sering ke Copacabana. Itu yang membuat si cowok tidak berani maju makin dalam. Tapi puji Tuhan, dia berserah, dia berdoa. Ketika dia datang sama saya bilang ya sih, wajar kekhawatiranmu. Tapi kau kan bukan menikah sama bapaknya. Kau menikah sama dia kan. Kecuali kamu nggak siap menerima calon mertua, suka main cewek, dan pemain judi. Ya bang, berat katanya. Ya udah, kamu mundur. Tapi doa aja buat Tuhan. Jangan-jangan kau jadi berkat di keluarga itu. Rupanya kalimat saya itu sangat berkesan sama dia. Kamu akan kujadikan menjadi imam di keluarga itu. Mereka jadian Kak Lusa. Dan benar. Sampai akhir hidup calon mertuanya, keluarga mereka baik-baik. Dan calon mertuanya jadi baik juga. Karena apa? Dia dapat hela, mantu, yang alumni Perkantas. Dan istilahnya udah tau lah kan, cowok-cowok Perkantas kan yang rajin, itu kan udah biasa lah bawa renungan kan.
Kemudian dia jadi sintua juga. Kemudian jadi sintua dia. Jadi berubah keluarga itu. Saya menjawab nggak Kak Lucia? Ya. Ya, tapi memang itu harus dalam pergumulan doa ya, Mang ya. Betul. Karena ini satu hal yang sulit memang. Ini ada juga yang bertanya, tadinya berusaha mendekati pria. Tahun pertama prianya cuek, tahun kedua berespon, tahun ketiga mulai dekat, menemukan keseruan untuk saling mengenal. Punya ketertarikan, tapi setelah makin dekat, ceweknya menghindar. Karena beda suku, beda pulau, beda agama, Katolik ya cowoknya. Dan mengingat perbedaan-perbedaan itu, dia menjauh karena merasa tidak mungkin bersatu. Tapi dia melihat cowoknya ini mulai dekat sama orang lain. Dan ternyata dia cemburu. Nah, sebulan kemudian dia masih ada membuka obrolan. Dia hanya menjawab seadanya karena tidak sanggup jika tidak merespon. Berusaha menahan diri, berhenti memikirkan dia, ngecek-ngecek medsosnya, namun sampai saat ini masih sulit melupakan. Ada sarankah Bang Eli dan Amang untuk kasus seperti ini? Silakan Bang Eli. Belum dibuka? Ya, sudah. Iya, kalau kasusnya begini, ini butuh mengurai satu-satu ya. Jadi sebenarnya di balik, kan suka kita membaca fenomena, bukan apa yang ada di balik fenomena itu. Jadi di sini menurut saya pengenalan perlu, dan bahwa nanti akhirnya nggak jadian, sebagai orang atau teman yang sudah bersahabat, ya harusnya berusaha untuk menolong. Makanya masa kalau mau komit pun nggak mesti menikah, ya menjadi sahabat. Itu tadi yang dikatakan Bang Sagala tadi. Kalau misalnya ya cinta ditolak, ya jangan langsung bikin permusuhan atau ngomongin sana sini, tapi justru cari tahu kenapa ini seseorang. Jadi bisa aja apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dia punya pergumulan tersendiri untuk mengekspresikan hal itu. Dan kita yang melihat fenomena itu, kita mencari tahu, dan ketika kita lolos nanti ini kita jadi orang yang makin matang nanti. Jadi Tuhan itu juga tidak menyediakan sesuatu yang udah langsung plek begitu. Jadi kita dibentuk. Kan bisa jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, ya ini masa-masa pembentukan diri kita. Bahwa dia bukan jadi teman hidup kita, tapi mungkin Tuhan pakai kita untuk menolong orang ini, sehingga nanti kita nggak tahu lah bagaimana cara Tuhan, nanti suatu waktu Tuhan akan memberikan kita amunisi untuk menyikapi hidup ini gitu. Bahkan ketika nanti udah ketemu dengan orang yang terbaik, yang tidak susah seperti itu, ya kita bisa lebih kuat lagi gitu. Jadi tantangan-tantangan itu menurut saya bukan jadi penghambat, tapi harus digumuli, dicari tahu gitu. Ya kalau nggak bisa dengan pribadi, disinilah KTB-nya alumni perlu. Kalau misalnya KTB nggak menjawab, di sini juga kakak rohani atau bapak rohani atau siapa orang yang kita percaya, kita perlu gitu. Jadi anggaplah kita sedang belajar sesuatu tentang kehidupan ini yang membuat kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi saya pikirnya begitu. Oh, dia tadi masalahnya itu beda suku, beda pulau, beda agama, pada Katolik sih ya. Nah, tapi dia sudah didekatin dari temen cowoknya itu, tapi dia takut melangkah. Tapi mau cari tahu stalking statusnya, relasinya. Jadi dia bingung sendiri. Kira-kira kalau Amang menyarankan kejujuran seperti apa sih yang harus dilakukan oleh si wanita ini? Kalau saya, Ya. itu yang saya bilang tadi, konsep yang salah. Beda pulau. Bagaimana dia yang satu di Amerika, satu di Laguboti? Kan aneh kan? Coba Kak Cakrita menikah sama orang bule kan? Iya. Ya.
Jadi nggak sedikit itu. Alumni Perkantas berapa yang menikah sama orang bule? Ya, salah satu siapa itu? Adiknya Kak Roswita, Oci. Oci. Oke-oke aja itu. 3 Nggak tahun usah lalu kami promosi, ketemu, nggak usah mesra banget promosi. dia sama suaminya bule itu. Iya. Jadi hati-hatilah, ya. Beda apa tadi? Beda pulau, beda suku, Nah, beda pulau Katolik. itu nggak masalah itu. Ya, itu kalau saya kenal cewek itu, nanti saya akan bilang, kalau gitu kamu sama-sama lahir di Lagu Buti aja. Pacaran sama Lagu Buti gitu. Ya. Itu sekarang ini zaman global mana ada lagi beda-beda pulau. Apalagi beda apa lagi? Beda suku. Beda suku. Aduh, berarti sama-sama pisang Ambon aja kalian, suku sama suku. Ya kan? Sekarang udah zaman global, udah nggak masuk akal itu bicara suku-suku lagi lah. Ya. Lalu Katolik. apa lagi? Katolik. Beda gereja, denominasi gereja. Beda gereja. Sama-sama Tuhan Yesus kan? Iya. Jangan lupa ya, hati-hati kita. Itulah yang makanya kita bilang, jodoh sulit, coba, udah 3 tadi dipersulitkan, beda pulau, lalu beda suku, beda lalu gereja. beda agama, jangan-jangan nanti ditambah lagi, beda jenis kelamin. Harus lamang beda jenis kelamin. Iya, maksud saya, itu alasan yang dibuat-buat kan jadinya kan. Kita akan bilang, ya iyalah beda jenis kelamin. Maksud saya ngerti nggak? Di garis bawah ya nggak perlu di garis bawahi gitu. Oh, oke. Itu dia. Nah kalau di sini ceweknya saya akan bilang beda pulau, puji Tuhan. Jadi jarang-jarang ketemu, ya kan? Kalau dekat tetangga nanti kelihatan bau hosa, kelihatan bau ketiak, kelihatan nggak pakaian. Ya gitu aja, take it positif. Apalagi tadi beda suku. beda suku, puji Tuhan, saling memperkaya. Ya, coba mantu saya nomor 1 itu Jawa loh. Itu pengalaman pertama. Pastilah Kak Lu semaklum, Bang Sagala maunya mantu pertamanya jangan Jawa. Harus Batak. Karena Bang Sagala ini kuat adatnya kan. Tapi Tuhan kasih Jawa. Puji Tuhan. Dan menurutku sekarang, dari 3 mantuku, yang paling bagus, paling tidak sekarang dialah. Coba. Padahal 2 lagi Batak itu. Itu. Gimana dong Bang Eli? Nah, jadi nggak masuk akal lagi beda-beda suku itu. Apalagi? Beda gereja. Beda gereja. Itu juga memperkaya. Yang penting kita tidak berbeda. Ya, jadi gini. Kita beda suku, kita beda pulau, kita beda gereja. Meski demikian, kita tidak berbeda, Bang. Itu dia. Makin mesra kan? Nah, Tapi jadi harus jadikan dipastikan juga kali, Mang, kesamaan pandangannya enggak? Karena nanti kalau berdebat terus di rumah tangga karena beda gereja, maunya suaminya di sana, istrinya mau di sana. Sekarang gini, jangan lupa Kak Luse, cinta memiliki bahasanya. Coba kita ulangi dalam hati. Cinta memiliki bahasanya. Benci juga memiliki bahasanya. Coba lihat, perempuan tadi nggak mau maju. Tapi begitu cowok itu dekat sama orang lain, dia kebingungan kan? Jadi dia bikin dia bingung sendiri. Kalau saya jadi kamu, dengar saya sekarang, udah tabrak semua beda-beda itu. Langsung diberkati Bang Sagala aja nikah bulan depan. Loh, sekarang gini Kak Lusa. Kalian memang belum punya pengalaman kawin sih ya, jadi nggak apa-apa lah, wajar lah takut. Kan belum pernah kawin kan? Sebagai orang beriman, saya mau kasih tahu firman Tuhan bilang apa? Sumber kebahagiaan dan keberhasilan ada pada Tuhan dan pada kalian berdua. Saya ulangi ya. Sumber kebahagiaan ada pada Tuhan dan pada kalian berdua. Apa maksud saya? Apapun bedanya, apapun kesulitannya,
Kalau Tuhan ada di sana, semua bisa diatasi. Makanya ada lagu kita, berbahagia tiap rumah tangga, di mana Tuhan jadi pemimpin, kira-kira gitu kan. Jadi Kejadian 2 itu, ingat itu. God is always the subject. Ingat itu. Kadangkala kita punya idola, harus pejabat, harus orang kaya, harus mertua ini, harus latar belakang ini. Saya mau yakinkan kepada adik-adikku semua, ini yang bicara ini kepala 7 sekali lagi ya. Pengalaman menceritakan, baru saja saya dengar nih. Jadi udah ribuan cerita aku dengar. Ini satu cerita nih. Ternyata bapaknya sama mamanya kawinnya merpariban. Pariban Ngerti kan merpariban bagus kan? tuh. Bagus dong. Bagus kan? Iya. Nah, supaya harmonis, akur, keluarga dan semua dan keturunan sampai cucu cicit, maka dinikahkan sama paribannya. Bagus katamu kan? Tapi cerai mereka. Jadi apa yang jadi pegangan? Tuhan Yesus pegangan. Biar bukan pariban, beda suku, beda pulau, beda negara. Kalau Tuhan di sana dan sama-sama do the best for the spouse, pasti bahagia. Tiba-tiba saya ingat sekarang di Chicago, ada Boris Sirait menikah sama bule. Salah satu yang dengar khotbah saya. Bulenya bilang begini, I love your country, dia bilang. Oh, kamu udah ke negaraku. Oh, sudah 3 kali aku dibawa istriku yang my wonderful wife. Begitu dia, Boris Sirait itu. I've been to Samosir katanya. Aku suka rumahmu, rumah adat. Coba. Belum tentu orang Samosir bilang begitu. Jangan-jangan dia bilang begini, rumahmu bau sok tahu kan. Kadang-kadang begitu. Jadi kalian jangan ketakutan lah. Jadi hati-hati dengan konsep-konsep kalian yang salah. Kayaknya ya Kak Lusa ya, ini mesti dibikin bersesi-sesi nih. Terlalu banyak hukum Taurat kalian buat. Coba, satu pertanyaan aja, satu pertanyaan 3 hukum Taurat kan. Beda suku, beda pulau, beda agama. Apa sih bedanya Katolik sama Protestan? Mungkin Katolik Bunda Maria. Itu aja kan? Ya nggak masalah lah. Bila perlu, nanti nikah, setelah menikah, sekali-sekali pergi ke katedral. Kenapa rupanya? Pergi ke rumah pastor. Emang kalau kenapa? orang tua yang jadi salah satu ini kita, emang, aduh, kalau pasti ini diterjang akan berhadapan sama orang tua aku, sama keluarga aku. Aduh, aku nggak sanggup deh. Makanya orang tua ini juga perlu dilayani, Kak Luse. Saya dulu dijodohkan mamaku sama baru tulang. Harus baru tulangmu. Nah, saya kan anak yang baik. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, alangkah bahagianya kalau pilihan Tuhan sama pilihan mama sama. Udah. Kalian percaya nggak? Ini semua true story nih. Saya sengaja pulang ke Medan mengunjungi tulangku. Sengaja. Tapi saya udah doa dan puasa itu. Tuhan Yesus, ini misi suci. Saya mau ke Baru Tulang. Ya kalian tahu lah Bang Sagala kan memang pejuang sejati kan. Udah pergilah saya ke tulangku. Ya, namanya Bere, lulusan UI, harum lah kan. Iya. Tapi saya kan berdoa Kak Luce. Kalau memang dia pilihannya, lembutkan hatinya supaya besok ku ajak ke gereja mau. Tapi kalau tidak, buat dia berontak, gak mau. Ya, istilahnya kayak Gideon lah kan, minta tanda kan. Ya. Begitu mamaku tahu sama buru tulangku, senang banget dia. Kau serius ya? Iya. Wah bagus. Ya kan mama bilang. Tapi ma, kalau nanti nggak jadi, jangan sakit hati. Kalau jadi, puji Tuhan.
Kau datang aja dari Jakarta, nak. Melihat tulangmu udah senang kali aku, katanya. Udah. Waktu ketemu biasalah disambut tulang sama nan tulang kan. Lalu dipanggil putrinya kan. Ya ngomong-ngomong lah. Saya kan biasa memimpin drama kan. Jadi saya bisa atur lah sutradara sama pemain kan. Jadi saya buat suasana jadi rileks. Sehingga dia jawabnya pun rileks. Dia bilang apa? Aku nggak suka ke gereja, katanya. Dalam hatiku, gimana ini? Calon hamba Tuhan istrinya nggak suka ke gereja. Maksudnya gimana, Dek, gitu. Aku bangunnya lama, katanya. Oh gitu ya. Ya udah, kebaktian kedua. Aku suka bangunnya jam 10. Ya gue kebaktian malam. Ya bisa juga. Bisa tidak. Saya bilang, jadi kita nggak bisa ke gereja. Saya putuskannya kita kebaktian pagi, kedua, atau malam. Ya bang aja lah pergi sendiri. Oh gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Nah saya kan nggak sakit hati, kan tadi saya udah berdoa kan. Lalu saya pulang kan, mama saya biasalah, udah semangat dia menunggu berita. Begitu ku kasih tahu anaknya ditolak ke gereja, langsung tersinggung dia. Biasalah orang Batak, harga dirinya naik. Bah, katanya, kau sudah baik-baik dari Jakarta, kau ini nggak mau dia. Ah, kau bohong kali kau. Calon pendeta masa bohong sama mamanya? Saya bilang gitu. Jadi serius kau. Apa kau bilang? Biasalah, aku rekam ulang lah kan ku kasih tahu. Jadi kau bilang kebaktian 1 nggak bisa kebaktian 2. Iya. Terserah kau jam berapa bangun. Katanya jam 10. Nanti terlambat. Tahu nggak mama? Ya nama pemain drama kan makin ku bikinlah serius ceritanya kan. Tahu nggak mama? Terserahlah dek. Malam pun boleh dek. Pokoknya dek, jam berapa dek mau, abang siap menunggu di sini. Terus nggak mau dia. Nggak mau mah, gimana dong? Marah dia kan. Tahu nggak lusa dia bilang apa? Mulai sadari anakku, baru ini sepatahonang baru ini tulang mai. Mulai hari ini, putri siapapun, udah putri tulang lah itu. Udah, kulanjutkan sama Kak Unik ya kan. Mantap, Ini ada kan? lagi nih. Ini ada pertanyaan Clara itu. Kalau Iya, ini masih banyak bang. Ntar aku bacain. Aku pernah mimpi abang senior pelayanan menyatakan keseriusannya. Ini masih mimpi ya, Mang ya, sama Bang Eli ya. Terus setelah itu aku mimpi, Bapak bilang, aku akan menikah tahun segini, bulan segini. Nah, aku mau tanya, apakah itu sebagai bentuk konfirmasi bahwa kita akan menikah? Bisa Boleh nggak jadi. kita percayain gitu, Amang? Bisa jadi, tapi kita kan tidak berjalan di dalam mimpi kan. Ya. Kasih tahu aja Tuhan, terima kasih atas mimpiku. Aku kalau ini dari Tuhan, aku siap melangkah. Bisa aja kan, Tuhan baik banget sampai dikasih kita mimpi karena kita peragu kan. Hebatlah Tuhan itulah. Sama Gideon itu ingat enggak? Kalau kita baca pergumulan Gideon, macam-macam dibikin Tuhan sehingga Gideon itu berani. Iya, jadi bisa juga serahkan sama Tuhan. Nggak pakai mimpi aja berjalan, apalagi udah ada mimpi kan? Amin aja ya Mang ya, didoakan. Iya. Nih, Bang Eli nih, bagaimana mengatasi ketakutan dan stigma pria tentang wanita yang berpendidikan lebih tinggi dari si pria? Terkadang pria belum nyoba udah jiper duluan, padahal nggak diapa-apain juga. Nah ini terjadi juga di perkantas ini. Banyak. Nah, saya kasih tahu Bang Eli ya, ini kejadian kira-kira 10 tahun lalu. Sebenarnya ini rekayasa Tuhan Yesus kurasa ini. Mamanya ketemu saya di Batam. Dia bilang, Pak Pendeta, tolonglah doakan putriku. Sudah S2, sudah kerja, sudah mapan, belum ada cowoknya. Saya bilang, Inang,
Memang cewek terlalu tinggi, cowoknya makin susah. Jangan lupa, cowok ini cenderung minder. Jadi ya mesti Inang suruh putrimu itu ke rumah saya dulu, biar ku tatar dia, aku bilang. Oke, singkat cerita datanglah dia, ditemani oleh seorang. Kalau saya sebut namanya mungkin Kak Luce tahu. Datanglah mereka dan nginap. Jadi ku bilang gini, kau tahu nggak kau cantik? Biasa aja bang katanya. Saya berkata kau cantik. Yang kedua, kau tahu nggak kau kaya sekali? Oh gitu ya bang ya. Loh, berapa banyak cewek Batak ke kantor, ke kampus bawa mobil? Kamu kan bawa mobil, aku bilang. Kamu tahu nggak kau hebat? Kau udah master, kau udah kerja. Itu semua membuatmu makin sulit cowok mendekati kamu. Masa katanya? Lalu saya berkata, kamu tahu nggak? Kamu juga sulit didekati. Ah enggak ah. Menurutku sih biasa aja. Saya nggak pernah melihat kekayaan segala macam. Iya. Tapi saya dengar dari orang, kamu itu susah didekati. Jadi jangan andalkan perasaanmu. Tanya orang. Menurutmu kau luas orangnya, always available. Tapi menurut beberapa orang, kamu itu termasuk tertutup. Pelit berkata-kata. Hemat berkata-kata. Cowok itu nggak mau beli kucing dalam karung, aku bilang. Jadi gimana bang? Kamu disuruh mama kan ke sini kan, aku bilang. Iya, oke. Malam ini kita serius ya. Lakukan A, B, C, D, E. Lalu kita akhiri doa Kak Lucia. 6 bulan kemudian ada cowoknya. Setahun kemudian menikah. Tahu nggak menikahnya siapa? Memang S1 biasa aja. Dan nggak kaya. Sederhana. Tapi justru setelah dia melakukan dirinya mudah didekati, yang biasa harus persekutuan langsung pulang dengan mobilnya, sekarang mulai mau bersama dengan teman-teman tinggal, atau sekedar makan bubur cikini, main-main, ada katanya bubur cikini kan, kata yang bagus, sekedar begitu, cowoknya melihat, boleh juga ternyata cewek ini ya, ternyata sederhana ya. Nah itu, mereka sudah nikah dan bahagia sekali. Iya, gitu aja ya. Ini semua saya kasih tahu true story ya. Ya, tapi itu dia ya. Berarti dari sisi perempuan harus memberi tanda sinyal mudah didekati juga ya. Betul. Jadi cowoknya nggak takut ya. Jangan jual mahal dalam hidup. Apalagi kalau kelihatan memang barangnya makin mahal. Barang makin mahal, tapi dibuat terjangkau, cowoknya pembeli makin senang kan? Kalau sebaliknya, barang murahan dibuat mahal, pembeli gimana? Kabur kan? Gitu. Oke. Bang Eli ada tambahan? Ya, saya pikir cukup ya. Jadi memang hal ini sebenarnya bukan persoalan ini. Bukan persoalan untuk mendapatkan seorang cowok gitu. Tapi memang harus disadari bahwa ketika seorang perempuan punya pendidikan tinggi, punya latar belakang keluarga juga yang punya gitu, apalagi tadi itu ke kampus saja bawa mobil, ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan yang bersangkutan sebenarnya ya berlakulah seperti masyarakat biasa. Karena pasti seperti yang diceritakan Bang Sagala tadi, bahwa ya orang melihat, ah ini kayaknya kalau mau jadi pasangan hidup saya ini gimana saya meladeni gayanya begitu. Bisa jadi saya jadi tidak punya harga diri sebagai seorang laki-laki kan. Jadi memang ini tantangan tersendiri dan bukan berarti nggak bisa dilakukan oleh teman-teman alumni yang wanita ya di dalam virtual Zoom ini. Kalau kita lihat siapa sih kita sebenarnya ya. Jadi orang tua kita kaya bukan kita yang kaya juga. Kalaupun kita karena punya pendidikan tinggi, ya itu pun juga kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi merendahkan hati, jadi ilmu padi itu menjadi bisa diterapkan dalam hal ini.
Justru kalau kita punya sesuatu, kita harus menunjukkan diri kita, kita mau merendahkan pun itu sesuatu hal yang harus kita usahakan karena orang bisa jangkau kita. Nah, ini bukannya dalam relasi cowok-cewek, sebenarnya juga di dalam kehidupan ini begitu. Jadi orang yang berisi itu dia harus mendarat, menjangkau serendah-rendahnya orang yang harus dijangkau gitu. Dan dari situ terbentuk sebuah karakter yang akhirnya nanti ya kalau ketemu dengan seseorang yang spesial ya udah jauh lebih enak. Jadi bukan dibuat-buat jadinya gitu. Jadi ini tantangan yang kita harus ya bangun di dalam diri kita juga. Gitu. Ya, tambahnya itu aja saya pikir. Ya. Makasih Bang. Ini kayaknya pertanyaan tambah-tambah terus. Kita nggak apa-apa nih Amang ya, masih agak banyak nih pertanyaan nih. Oh, nggak masalah. Bila perlu sampai pagi. Yang mau tidur silakan tidur. Saya ingin bertanya, menurut Amang dan Bang Eli dalam berpacaran atau menggumulkan seorang untuk menjadi pasangan, kira-kira apa saja ya red flag yang perlu kita perhatikan dari pasangan atau calon pasangan kita sebagai tanda bahwa sebaiknya kita mundur dari relasi ini? Konteksnya pasangan atau calon pasangan kita adalah anak persekutuan dan dibina selama menjadi mahasiswa. Maksudnya baru mau pacaran atau sudah pacaran? Sepertinya sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Bukan, mau menggumulkan. Lagi menggumulkan, Amang. Oh, menggumulkan. Iya, masih menggumulkan. Jadi apa tanda-tanda kita harus maju atau mundur dari langkah yang lebih selanjutnya itu menyatakan jujur atau gumuli bersama? Kalau saya itu tadi, kalau dihayati 6 langkah saya itu, kuncinya diyakini, doakan, yakini. Kalau sudah yakin, dijalin. Waktu dijalin juga makin mantap dari Tuhan konfirmasi. Setelah dijalin, nyatakan. Setelah dinyatakan, ternyata dalam pergumulan doa si cowok atau si cewek dia siap. Dan dia juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau sudah begitu, menurut saya jangan sembarang mundur lah. Janganlah. Karena apa? Karena ada itu, tolong didengar nanti video sebelumnya. Pacaran bergumul untuk putus. Di sana ada 3 hal penting yang sah untuk putus. Pertama, memang beda agama. Itu. Beda keyakinan. Yang kedua, beda visi yang tidak bisa disatukan. Ya kan, saya mau pegawai negeri. Dia tidak mau pegawai negeri. Nggak bisa disatukan kan. Tapi kalau akhirnya nanti bisa, nggak problem dong. Jangan melakukan jawaban-jawaban prematur. Misalnya suami istri, masa satu kerja di Pontianak, satu di Jakarta, ya biasa aja itu. Pulang Jumat, Minggu pulang lagi. Tapakan ongkos. Ya ongkos apa artinya sih? Sampai suatu ketika Tuhan membuka jalan. Ya namanya kita sudah tinggal di era modern kan. Kalau dia ANS, sebentar-sebentar dipindahkan kan. Nah kalau istrinya atau suaminya swasta, belum tentu mudah dipindahkan begitu. Nah itu hal-hal yang bisa dinegosiasikan. Atau dalam pergumulan, cewek ikut suami. Tetapi ceweknya gajinya lebih tinggi. Loh, apa kita bicara gaji nih? Kita bicara keharmonisan keluarga kan? Ada orang berkata, kalau double income kan lebih bagus sama iya. Double income bisa juga double outcome. Ya, jadi contoh, Kak Yunike berhenti dia bekerja ketika Billy sudah lahir. Jadi single income kan? Dan Kak Lusa dan Bang Eli udah tahu lah. Gaji perkantas kan? Sampai sekarang masih persekutuan kantong terbatas kan? Ya. Untung di masa COVID gak dipotong-potong kan? Puji Tuhan. Nah tapi bagaimana hidupnya? Ya teman-teman lihatlah kami. Gak jelek-jelek amat kan? Anakku semua sehat-sehat, gemuk-gemuk. Cantik juga.
Ya jadi sekali lagi serahkan sama Tuhan lah. Kalau soal kaya-kayaan, bangsa Gala itu hidup sangat bersahaja. Tapi kalau melihat di ujungnya hidup ini, udah tua begini, kalian datanglah ke rumah saya, saksikan semua. Nggak jelek amat, ya. Sama si Rizky saya berkata, jangan tertekan siapapun cowokmu. Bila perlu, saya atur pesta semua. Gitu saya bilang sama dia. Nanti saya beli rumah buat kalian. Gitu saya bilang. Memang uang punya papa. Ya Tuhan Yesus kaya. Kalau udah ngomong Tuhan Yesus kaya kan udah mati kamu semua anak saya kan? Iya. Papa sih katanya semua pakai iman. Oh iya dong. Kalian anak papa 5 masuk UI semua juga pakai iman. Lulus dari UI pakai iman. Coba gimana itu? Papa anak orang miskin, papanya Opung Doli meninggal dunia sebelum papa lahir. Dapat anak direktur, mamamu. Itu pakai iman juga itu. Ya juga ya katanya. Iya, pokoknya ikut aja dia apa kata papa. Saya bilang gitu sama dia. Coba. Anak miskin dapat putri direktur. Papa dulu nggak ngerti pakai pakaian gimana. Orang bilang warna mesti dipadu waktu saya masuk UI. Kok aneh warnanya? Saya bilang di kampung kami nggak ada warna-warni. Udah bisa pakai celana, pakai baju, udah syukur. Itulah di kampung kami, nggak ngerti itu paduan-paduan warna. Begitu. Setelah saya makin dekat sama Kak Yunike, mulai diajarin saya memadu warna pakaian. Jadi kalau teman-teman lihat saya sekarang berpakaian nggak terpadu, mungkin si kakak nggak di rumah, aku pakai aja begitu. Jadi beres aja lah. Yang pusing orang lain kan, saya kan nggak pusing. Itu pun belum tentu pusing. Saya selalu bilang gini Kak Luce, jangan pikir orang lain tahu apa yang kau pakai. Belum tentu dia lihat itu. Kamu aja yang sibuk. Ya, udah berapa kali ku pakai ini. Dan kalaupun diketahui ya puji Tuhan, ya ketepatan staf perkantas kan. Nah, jadi sebenarnya ya semua hukum Taurat tadi itu nggak ada masalah itu. Ya. Berarti kalau menurut Amang nggak ada red flag ya, Amang ya? Nggak ada apa tanda-tanda sebaiknya jangan dilanjutkan gitu. Kalau Tuhan Yesus bilang mundur, baru mundur. Oh, jadi itu memang personal dengan Tuhan ya? Loh iyalah. Karena apa? Nanti misalnya alasannya gini, ternyata nggak cocok. Loh, kadang-kadang nggak cocok wajar. Sampai menikah pun nggak cocok itu bisa. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang kucok, kurang cocok. Kadang-kadang cekcok. Tapi disitulah kasih. Tanya itu Bang Eli, emangnya tiap hari cocok? Kadang-kadang kucok, kadang-kadang cekcok. Nah beda apa lagi? Ya kadang-kadang ada orang bilang gini Amang, ngomongnya nggak nyambung gitu, nggak satu frekuensi. Benar nggak nyambung? Coba. Saya mesti tanya, nggak nyambungnya di mana? Kadang-kadang gini Kak Lucia, kenapa dulu nyambung, sekarang jadi nggak nyambung? Ada nggak peran suka nggak suka? Waktu saya suka selalu nyambung. Waktu saya nggak suka, nggak nyambung. Soalnya antenanya udah diarahkan ke tempat lain. Nah ini masalahnya. Jadi kalau kembali ke konteks pertanyaan Clara ini, sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada tanda-tanda yang perlu diminta. Justru sekarang tanda yang jelas adalah maju. Gitu. Apalagi konteksnya adalah ini pasangan atau calon pasangan kita adalah anak persekutuan, ya dibina selama menjadi mahasiswa. Gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya pribadi, pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalamannya dia, nah ini disinilah keterbukaan itu. Tapi sejauh ini itu nggak, tandanya hanya satu, maju gitu. Apa maju untuk menyesuaikan apa yang hal-hal yang mendasar gitu. Jadi berharap Clara nggak menyerah gitu. Jadi nggak ada tanda kalau begini ceritanya, pertanyaannya ini nggak perlu tanda gitu, justru maju, hanya satu tanda, harus maju gitu ya. Ini lingkungan persekutuan, dan kalau berbagai tadi yang diceritakannya tadi itu perbedaan-perbedaan yang kayak seakan-akan di langit dengan bumi gitu, itu bisa disesuaikan kok. Jadi siapapun kita gitu, yang penting ya cinta itu sedang tumbuh,
atau dibangun terus, pasti nanti akan ketemu kok pada titik tertentu. Makanya kalau terlalu lama pacaran juga itu nggak sehat juga gitu ya. Ya 2-3 tahun bolehlah ya. 2-3 Karena tahun semakin langsung kita menikah aja gitu ya, Bang? ya, kita semakin mengenal kan semakin kita melihat kekurangan satu dengan yang lain. Nah, kalau tadi ikatan ini sudah terjadi sedemikian rupa, misalnya sudah berkeluarga, ya itu yang dikatakan Bang Sagala tadi, ya Tuhan akan tolong kita gitu. Ya, Begitu nanti ya. kalau makin lama kenal, makin merasa nggak cocok, putus juga memang, Bang ya. Iya, ya, betul. Jadi Oke. Ini lihat Kak nggak Lusa, ini? Ya, Ini lihat nggak di Kak Lusa, pacaran bergumul untuk putus. ini Clara mau bicara nih. yang mana? Aku nggak lihat tadi. Gak Itu kelihatan ya, ya? sih. Ayo silakan. ya Kak Share Lusa, aku screen kelihatan nggak Kak Lusa? Kelihatan, Ama, kelihatan. Nah, teman-teman yang mau dengar, di sini udah kita bahas ini. Yang intinya saya bilang, kalau udah pacaran 3 tahun ke atas, jangan bicara putus lah. Kawin aja. Ya, saya berkati deh, besok kalian datang ke rumah saya. Ya, kalian bilang tapi ini nggak ada tapi-tapi. Kecuali memang dia, memang agamanya beda. Itu. Udah 3 tahun pacaran, kenapa mendadak bilang beda? Coba. Aneh kan Kak Lucia kan? Kenapa nggak dari dulu beda? Emangnya 3 tahun itu kalian apa? Bikin sate apa? Iya. Oke, Kalian tahu nggak? silakan Clara. Anakku si Philip nggak sampai setahun pacaran, nikah dia. Mesra aja dia kulihat. Tadi dia datang ke rumah dia. Dia bilang gini, itu papa itu bawa kue tiaw itu. Makan itu katanya. Saya bilang jangan gitu dong. Kamu ambil, kasih istrimu. Beda itu ambil sendiri sama dikasih. Oh ya gitu ya. Diambilnya, dikasihnya sama istrinya. Begitu kan enak itu hidup itu kan. Oke, tadi Clara mau ngomong sesuatu, silakan. Ayo. ya sebelumnya perkenalkan kembali ya Bang Kakak, aku Clara. Mungkin mau merespon yang pertanyaan Bang Eli tadi. Sebenarnya ini konteksnya lebih ke mungkin karakter ya, mungkin secara disiplin rohaninya kurang baik kah gitu, atau dia secara perkataan kurang membangun gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu sih, kira-kira sejauh apa gitu. Apakah oke dia anak persekutuan, tapi ketika kita berkenalan kok kayaknya orangnya sangat negatif misalnya gitu ya, atau dia orangnya kok kayaknya sering, kalau istilah anak zaman sekarang, gaslighting gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu sih, kira-kira sejauh apa batasannya, mengingat dia kan dibina juga ketika mahasiswa gitu. Ya itu dia tadi, bahwa kalau pacaran itu apa yang dibicarakan dulu. Kalau udah kenal temannya begini karakternya, itu masa berpacaran adalah masa untuk membangun. Jadi Clara dia, kalau itu orangnya Clara ya, atau mungkin orang lain yang diceritakan gitu, ini kesempatan untuk menolong dia. Karena ya itu tadi, bisa aja dia punya latar belakang yang tidak baik sebaik kamu atau sebaik orang lain misalnya. Tapi justru disinilah kesempatan bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan menolong seseorang. Namanya aja penolong gitu, ya. Kalau posisi kita adalah seorang wanita. Dan ya memang mengatakannya gampang, tetapi tidak gampang untuk dijalani. Nah, disinilah kita melihat Tuhan sanggup untuk menolong gitu. Apa yang diceritakan Bang Sagala tadi tentang keluarganya dan keluarga saya misalnya juga nggak pernah bisa kok dengan kekuatan sendiri. Yang kita khawatirnya bahwa ketika kita sudah mendapatkan, kita tidak membiarkan Tuhan terus terlibat. Dalam pengetahuan mungkin masih oke gitu. Tetapi dalam kenyataan sebenarnya tidak bergumul-gumul amat. Yang penting saya udah dapatkan dialah gitu. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita tanya gitu. Perlu tanya kepada diri sendiri, Tuhan, pasti Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menolong dia dalam hal seperti itu. Tapi apakah itu alasan untuk putus? Ya, sejauh saya yakini bahwa itu belum ada titik untuk memutuskan dia gitu,
tutur tidak, masalah karakter, masalah ngomong kasar gitu. Bisa jadi proses sebelum menikah ini menjadi sebuah tantangan yang harus tahu dan minta Tuhan untuk menolongmu, untuk menolong dia gitu. Begitu kali ya, Clara ya, Esther. Ya, terima Oke. kasih Bang. Ini ada lagi Ama. Tapi kalau di sini tadi Lala bilang, Bang, kalau misalnya Kristen dan Katolik menurut beberapa orang itu beda jauh tentang santo dan beberapa keyakinan. Ya mungkin ada tanggapan Amang sama Bang Eli? Itu ada itu, di chat banyak itu. Tapi itu juga mempersulit jodoh itu. Jadi jangan malam ini kita mau terobos semua yang mempersulit jodoh. Sekarang ya gini ya. Jangankan Kristen sama Katolik. Ya, sama Hindu Buddha aja bisa dirubah Tuhan kok. Tapi maksud saya, jangan menikah sama orang Hindu, bukan. Yang saya maksud itu, kan tadi pacaran, kata Bang Eli 2 tahun. 2 tahun itu kalian jangan makan sate terus dong. Ngobrol-ngobrol lah, ngomongin iman, bertumbuh. Kalau cowok atau cewekmu memberikan kemajuan, sekalipun dia nggak secepat yang kau harapkan, ya jangan instan dong, jangan kayak bikin martabak dong. Yang jelas ada pertumbuhan, berarti ada harapan. Ya. Nah, lanjutkanlah nanti itu waktu sudah berkeluarga. Tapi sekali lagi ya, pergumulanmu tadi dengan Tuhan, doakan, yakini. Kalau yakin benar-benar ada konfirmasi dari firman Tuhan, saat teduh, teman baikmu yang mengenalmu dengan dia, itu semua adalah prinsip-prinsip yang kita baca waktu kita kelompok kecil kan, mengetahui kehendak Allah. Nah kalau itu udah jelas, maju aja. Salah satu anggota keluarga saya, waktu saya pacaran sama Kak Yunike, dia sampaikan kepada saya kasus keluarga kami di lingkaran keluarga. Ceweknya imannya lebih maju dari cowoknya. Tapi saya bilang, cowoknya mau diajak nggak ke gereja? Mau. Tapi masih merokok. Loh, saya bilang orang Batak pada umumnya merokok. Kalau langsung rokok menjadi coret, nah udah tambah lagi nanti mempersulit jodoh itu. Lalu gimana dong? Ya udah dulu. Imannya dulu bangun. Kalau udah mulai mau diajak ke gereja, mau sih. Bahkan kelihatan dia pekerjaan Tuhan sangat respon. Nah udah bagus dong. Jangan harapkanlah cowok-cowok Batak yang di luar perkantas bisa kayak alumni-alumni yang dibina di perkantas. Nggak boleh. Itu tuntutan terlalu tinggi. Jadi gimana dong? Ya kalau gitu ambil cowok perkantas. Kalau dia bukan cowok perkantas, itu wajar. Saya singkat cerita, udah nikah, baik-baik, itu suaminya jadi ketua majelis. Terpilih 2 periode. Ya kan di GKI kan 2 periode aja kan Bang Eli kan? Ya. Habis itu turun kan? Habis itu bisa lagi kepilih kan? Ya. Jadi hati-hatilah adik-adikku, jangan bikin hukum Taurat yang baru mempersulit perjodohanmu. Misalnya, memang saya buat kita mesti mengenal dalam-dalam. Seperti Bang Eli bilang 2-3 tahun pacaran. Tapi saya mau bilang, salah satu alumni perkantas yang pacaran 2-3 tahun, ketemunya di persekutuan alumni, cerai juga. Coba. Jadi yang paling penting bukan bagaimana dia dipersiapkan, meskipun itu penting. Yang paling penting adalah apa? Setelah dapat mobil itu, ibarat mobil baru,
Biar mobil baru kalau ditabrakkan kecepatan tinggi 200 seperti siapa tuh? Si Vanessa Angelnya, tabrakan juga, hancur lebur juga. Tapi biar mobilnya udah 10 tahun, 20 tahun, nggak perfect di awalnya, tapi dikendarainya baik-baik, hati-hati, penuh penghargaan, penuh penghormatan. Itu kata Alkitab. Lama-lama kan jadi tumbuh cintanya. Contoh, waktu saya ke Papua, saya lihat ada marga Simanjuntak, mesra banget sama istrinya. Lalu saya bilang, Amang, boleh nggak tahu gimana pacaran kalian sama Inang ini dulu? Dia bilang apa? Tanya Inang deh. Soalnya lucu Amang katanya. Terus saya bilang, gimana Inang? Ah, mana ada pacaran kami. Hah? Gak ada pacaran. Dari gimana ceritanya? Kok mesra kali kalian kulihat? Dia bilang. Gini aja, Mang. Kami wanita-wanita keluarga Batak di Timika ini udah berniat ngundang Amang bikin persekutuan sambil makan siang besok. Di situ aku ceritain semua. Sambil banyak di sini ibu-ibu, bapak-bapak mau tanya jawab diskusi. Oke, boleh. Singkat cerita, itu bapak itu kerjanya di Papua. Ketika dia pulang liburan, datanglah mamanya. Kau udah usiamu udah cukup, nak. Udah ada kau dapat. Belumlah. Di Papua kerja terus. Adanya juga orang Papua. Belum tentu cocok sama mama, sama adik-adik di sini. Jadi gimana kau, nak? Ya gini aja lah. Kalau ada misalnya kenalan mama atau itu saya ini, ya dikenalkan ke saya. Oh, ketepatan ada ini katanya. Udah dikenalin lah sebelum pulang. Kalau telah dikenalin, udah biasa lah kan. Balik lagi ke Papua, ke Timika. 6 bulan kemudian liburan dia datang. Udah bertandang lah, biasa lah kan. Lalu 6 bulan kemudian ketemu lagi. Surat-suratan, waktu itu kan belum ada WA. Lalu gimana? Ya cocok nomor angkat barang. 2 tahun kemudian aku dibawa ke Papua sama tulangmu ini katanya. Tapi kok bisa mesra begini? Nah kata kunci apa? Ya belajarlah Mang. Saling mengenal. Saling menghargai. Kalau bahasa Bataknya, marsi ajari bagas Amang. Kami kan belum kenal banget. Ya saya tahulah. Apa yang Amang nggak suka, aku hindari. Apa yang Amang suka, aku lakukan. Dalam hati saya hebat juga Inang ini. Dia udah memahami prinsip Alkitab dengan baik. Di mana istri melayani suami dengan baik. Begitu. Makanya mesra kali mereka. Nah, apa gunanya diperkantas lama-lama, tapi gagal memahami prinsip calon istri kan? Prinsip calon istri ya, Mang ya. Baik, ini ada tinggal 2 ya. Dari Ike, terus Ini tadi Daniel mau nanya langsung. dari Daniel. Iya. Dia Ya, mau nanti nanya langsung. Daniel langsung ngomong sendiri. Ini masalahnya ada di chat. Saat ini saya sampai di masa teman-teman yang mulai menikah. Tiba-tiba salah seorang teman saya mengajak berdiskusi. Katanya begini. You know why women used to get married, don't you? It was the only way they could lose their virginity and be free to do what they wanted with other men. Saya sudah menjelaskan tujuan pernikahan tidak sedangkal itu, tapi sampai saat ini saya masih merasa terbeban, belum memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana menurut Amang? Poinnya apa? Pertanyaannya apa? Mungkin dia nggak setuju dengan pandangan pria ini. Bagaimana dia mengkonternya gitu ya, Amang? Pandangan apa? You know why women used to get married, don't you? It was the only way they could lose their virginity and be free to do what they wanted with other men. Maksudnya dia mengelabui virginitasnya gitu. Setelah dia menikah, dia bebas dengan laki-laki lain gitu. Nah, itulah saya juga
Belum terlalu Kayaknya jelas. begitu kalau saya memahami bahasa Inggrisnya. Kamu tahu kenapa wanita mau menikah? Itu caranya dia tidak lagi virgin, sesudah itu sah dia udah Oh ya, 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 benar. ya prianya sih geblak menurut saya. Masa ngomong begitu? Ya kalau berdoa dia calon yang diarahkan, ya bimbinglah cowok goblok itu kepada jalan Tuhan. Jangan terlalu goblok kali lah dia gitu. Ya, Atau kenalkan sama kita cowok yang begituan. Saya pikir nggak pantas juga dia ngomong begitu sih. makanya aku bilang tadi kalimatnya goblok. Siapa tahu ada yang mendengar ini. Perlu juga orang-orang seperti itu dijewer. Itu langsung red flag aja kali ya, Mang ya. Kasih red flag aja sama cowok begitu kali ya. Tapi saya khawatir ya. Dia itu memang cowok dari latar belakang yang kurang bagus. Nah, ini termasuk background yang perlu kita bimbing kan. Maksud saya gini, bagus juga kalau cewek atau cowok dapat pasangan yang sudah jadi, barang jadi kan. Bagus kan? Yang sudah dipersiapkan oleh papa mamanya dan keluarganya. Tapi nggak semua begitu, Kak Luse. Ada juga orang dibesarkan oleh papa mama yang tidak beretika. Nah, mau diapain? Jangan-jangan ini memang misi dari Tuhan buatmu. Supaya perlahan tapi pasti haluskan budi bahasanya. Ya, ada juga kok yang begitu. Setelah menikah sama ininya dia jadi luar biasa berubahnya. Oke. Baik, untuk Daniel, silakan Daniel. Ya, oke Kak. Ya, Salam silakan. Amang. Salam. Ya, aku mau tanya, kan aku ini kan masih single ya, emang single, sedangkan yang aku pikir itu di youth aku ada beberapa orang yang udah punya calon lah, lagi udah masa pacaran lah, di masa pacaran, pranikah lah, aku sebutnya lebih suka sebut pranikah gitu. Nah, itu bimbingnya gimana ya? Sedangkan kondisi aku masih single gitu, dan anak komsel ada yang udah pacaran, udah persiapan nikah lah gitu. Jadi biar membimbingnya biar bisa tepat gitu. Maksudnya Daniel mau membimbing teman yang mau menikah, gitu maksudnya? Anak komsel di youth aku gitu. Soalnya ada beberapa yang saat ini udah pacaran sih, maksudnya biar kami yang itu bisa ngebimbing mereka, biar bisa pacaran tetap kudus, bisa membimbing mereka sekalipun kami masih single, bisa bimbing mereka yang udah pacaran gitu. Itu Oh, maksudnya gini, Mang. Dalam komselnya dia, mereka membimbing anak komselnya untuk menikah. Tapi sementara mereka sendiri single, belum punya pacar. Bagaimana menurut Amang? Ya Rasul Paulus juga menikah, mengajari orang menikah. Jadi salah itu kalau dikatakan kita mengajari orang berdasarkan pengalaman kita. Memang kalau pengalaman kita mengkonfirmasi bagus. Yang kita ajarkan itu pengalaman apa pengajaran firman Tuhan. Waktu saya koreksi bahasa lidah, dia bilang, Pak Sagala nggak berbahasa lidah kok ngajar. Nah itu salah satu kebodohan kan. Kita mengoreksi berdasarkan firman Tuhan. Jadi nggak masalah Daniel. Nggak masalah. Atau jadikan itu tantangan supaya kamu cepat menikah Daniel. Amin. Sama. Oke, udah terjawab ya Dan ya? Oke. Ada lagi? Ada tips tertentu nggak, Mang? Ini tipsnya ada banyak cewek di sini. Coba lihat mulai bidik-bidik, mulai doakan. Lihat nama mereka masing-masing, bawa dalam doa. Coba dicat-cat, halo, aku si Daniel yang tadi bertanya. Salam kenal. Tapi jangan kayak kawan kita tadi, takut ditolak. Biasa aja lah ditolak itu. Ya, saya udah bilang kan, Carlo Ponti mukanya kayak ketupat. Sophia Loren cantiknya bukan main.
Tapi mau dia sama Carlo Ponti. Jadi gitu. Dan wajahmu ganteng kok, Daniel. Jangan takut ya, maju. Kamu lihat-lihat aja nih, tips-tips praktis kan. Nanti kau chat gitu. Ya ini teman-teman perempuan ya. Kalau nanti dideketin, selalu jawab ramah meskipun kalian nggak suka. Saya ulangi ya. Selalu jawab ramah meskipun kalian nggak suka. Tapi jangan PHP. Jangan PHP ya. Kalau memang hatimu sudah tertutup, katakan saja, terima kasih Dan, aku udah punya cowok ya. Kalau arahnya ke sana, kalau nggak ke sana ya biasa aja sih gitu. Karena apa? Bukan tidak mungkin nanti cowok kalian bukan si Daniel, tapi teman baiknya si Daniel. Nah itu dia. Itulah hebatnya Tuhan merekayasa. Ya, jadi siapapun di sini, adik-adikku, si Ike, si Santi, si Elisa, si Deborah, ini si Deborah ini baru saya ini. Si Ririn, siapa lagi nih? Friska, si Tanggang, ini mainku ini, mamaku baru tanggang soalnya. Kalau orang mendekati kalian, sapa aja sehangat-hangatnya. Ya, itu tipsnya cukup konkret kan Dan? Yang penting bisa aja kau membina orang, kau dorong mereka, Tuhan atur supaya kau menikah. Bisa begitu. Kadang-kadang gereja mengundang kami membawa khotbah kekudusan supaya kami makin meningkatkan hidup kudus kami. Hebat ya Tuhan merekayasa ya. Oke. Ya, thank you, Ya, Abang. Daniel, semangat Daniel. Semangat Nanti ya. ditikin sama Kaluse. Aduh. Iya. Thank you, Bang Edi, Abang. Maaf ya, ini berarti satu lagi terakhir ya. Ini yang dari Lydia hampir sama pertanyaan dengan yang Kalau tadi. ada di chat YouTube, minta tolong bisa juga itu, kasihan mereka kalau ada. Saya nggak bisa lihat, Amang. Bentar ya. Atau Kalau misalnya Bang Eli mungkin bisa bantu. Kalau misalnya ada orang yang tidak punya waktu bersama karena sibuk kerja terus sampai Sabtu Minggu juga kerja, dan menurutnya memang kerja itu baik, apakah bisa berubah? Atau lebih baik ditinggalkan saja sebab masih berteman? Workaholic berarti prianya ini. Ya, mulai dengan doa tadi, kalian mencari tahu kehendak Tuhan bisa kan? Jadi konfirmasinya bukan dia kerjanya, akhirnya dia berhenti kerja, lalu mau sama kau. Bukan. Doamu itu makin diteguhkan saat teduhmu berbicara, teman-teman ya. Saya punya kenalan sekarang, anaknya udah mahasiswa, udah sarjana, tapi cowoknya itu tipenya memang apa, workaholic itu. Jadi kalau mereka bersama gitu, misalnya ulang tahun pernikahan, belum tentu cowoknya ingat. Jadi dia kadang-kadang ngeluh. Lalu saya bilang, ya binalah perlahan-lahan. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu menghargai gitu-gituan. Ya kan? Jadi mari kita lihat latar belakang cowok dan cewek itu belum tentu sama, belum tentu. Nah, kadang-kala kita membawa ukuran kita kepada orang lain. Nah, kita kecewa. Do something. Disitulah kasih pengharapan muncul. Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Itu lagunya Junaidi Salat kan? Tapi kalaupun belum besar, ya seperti lagu kan? Sedikit demi sedikit. Ya. Hari, tiap sifat. Iya. Jadi kalian belajar doanya Bonhoeffer. Mungkin banyak yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Dia berkata, Tuhan, berilah aku kemampuan mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Yang kedua, menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Yang ketiga, berikan aku kemampuan membedakan keduanya. Saya ulangi ya. Tuhan, berikan aku kemampuan merubah hal yang bisa kurubah. Kedua, menerima hal yang tidak bisa kurubah. Yang ketiga, berikan aku kemampuan membedakan keduanya. Saya bilang sama istri saya, Ma, saya memang tidurnya ngorok.
Dan saya nggak sadar itu. Saya kan ngorok sesudah tidur. Jadi kalau kau terganggu, kau pindah ke kamar lain. Atau doain supaya saya nggak ngorok. Ya kan begitu kan? Coba mau diapain lagi? Berapa puluh tahun kita menikah. Akhirnya apa? Lama-lama istri saya bilang, ya sih, saya bersyukur kadang-kadang doa dijawab. Papa tiba-tiba berhenti. Tapi kadang-kala Papa ngorok makin kencang, aku tertidur juga. Nah bagus, puji Tuhan. Itu namanya kita makin menyesuaikan diri. Tetapi ini sorry, mudah-mudahan istri saya nggak dengar dari luar ini. Saya sering terbangun karena istri saya ngorok. Oke. Ini tadi sudah mau ditutup, ada lagi. Oke, terakhir Ririn ya. Ririn nanti terakhir. Dia langsung mau sendiri. Sebelumnya saya bacakan dulu satu. Ini teman pelayanan. Kami berupaya menjalin komunikasi dalam batas yang wajar sebagai perempuan. Dia balas tapi dalam konteks berteman sehingga tidak menemukan feedback mengarah ke arah pacaran. Dari teman KTB dia dan teman KTB pria mengetahui bahwa ibunya pria dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Sehingga dia fokus terhadap mamanya. Sementara mereka ini tinggal di beda pulau. Si wanita sudah menggumulkan dan mempersiapkan hati meninggalkan pekerjaan dan kota domisilinya untuk bisa sama dengan pria itu. Tapi karena tidak ada feedback, aku merasa perlu berhenti mendoakan. Nah, seminggu ini sudah tidak mendoakan. Tapi dengar tadi Amang dan Kadian yang bicara, dia tergerak lagi untuk mendoakan. Bagaimana tanggapan Amang dan Bang Eli? Bagus dong, bisa aja itu rekayasa Tuhan kan? Oh. Iya dong, kenapa? Tuhan terlibat dalam hidupmu. Kalau Tuhan memang tidak ingin kamu doain lagi, mungkin malam ini kau nggak ikut. Ya, dibikin kau sibuk. Jadi ini hal-hal kecil yang Tuhan terlibat dalam hidup kita. Jadi yang penting ya, belum pacaran, ada banyak hal yang diupayakan. Sesudah pacaran, ada banyak hal yang diupayakan. Sesudah menikah, ada banyak hal yang diupayakan. Artinya apa? Sebenarnya belajar saling menerima, membuang konsep-konsep yang salah, ideal-ideal yang tidak realistis, itu adalah pelajaran sampai mati. Jadi saya mau bilang, saya harap si malam ini, ada banyak konsep-konsep yang salah, kalian buang. Meskipun belum tentu 50%, 60%, 70% sudah maju. Tapi berapa persen pun malam ini kalian maju, kita udah bersyukur. Yang penting malam ini kalian tahu bahwa lambat menikah belum tentu karena Tuhan mau. Lambat menikah mungkin karena papa mama. Lambat menikah mungkin karena konsepmu. Lambat menikah mungkin karena bosmu. Kerja terus pagi siang malam. Pulang jam 2 pagi. Nggak sempat lagi bermesraan sama cowok lain atau cowok lain. Banyak faktor. Nah karena itu, kalian maju bersama Tuhan, minta mujizat dari Tuhan, dan jangan ketakutan melangkah. Saya sudah berkata tadi, hidup kita adalah gabungan dari kesalahan dan kebenaran. Saya ulang ya. Hidup kita adalah gabungan dari kesalahan dan kebenaran. Memang sih sangat bagus makin dikurangi itu kesalahan itu. Misalnya kalau saya pergi ke satu pesta, dari awal saya teliti itu Google Map-nya dari mana ke mana ke mana ke mana. Karena apa? Kalau salah jalan, mahal tolnya, waktunya terbuang. Nah, lebih bagus dari awal teliti, kurangi kesalahan. Maka menghemat di jalan, menghemat tol. Cuma sesudah begitu prinsip saya, akhirnya saya melihat, sudah diusahakan setengah mati pun bisa juga salah. Makanya saya pikir, ya, hidup ini adalah gabungan dari kesalahan dan kebenaran. Kalau salah, jangan terlalu menyesal lah. Nikmati aja. Ya, kurang-kurang dikit nikmati aja.
Nah, jadi begitu juga menggumuli pacaran cewek sama cowok. Pastilah nggak ada yang ideal. Dan jangan pernah menikah dengan calon yang ideal. Lebih bagus kurang ideal, tapi ada. Daripada ideal, tapi nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Lebih bagus kurang ideal, tapi ada. Daripada ideal, tapi tidak ada. Lalu hentikan merasa terlalu cepat. Kalau umur sudah 20 sekian, sudah kerja, ya toh, atau bisa kerja, jangan lagi katakan cepat amat sih. Nah, kesalahan cewek seringkali apa? Merasa terlalu cepat. Ternyata apa? Time flies. Udah kepala 3 nanti, akhirnya makin saingannya berat. Teman-teman yang jadi calon cowok kita juga udah menikah sama teman-teman kita yang lain. Nah, ternyata kita yang salah. Nah, kalau udah begitu gimana? Ya siap-siap menikah sama duda. Itu aja kan? Jadi ada tempat menikah sama duda, ada. Ya, anak Tuhan menikah sama duda, jadi berkat sama suami, sama anak-anaknya. Ada alumni Perkantas Indonesia, nggak usah sebut kotanya. Dia menikah sama duda, anaknya kalau nggak salah 4. Saya berkata, puji Tuhan, kau nggak perlu capek-capek hamil melahirkan. Langsung ada 4 anakmu. Binalah anak itu. Bangun bagi keluarga bagus. Jadi berkat bagi suami. Mudah-mudahan kamu contoh bagi banyak cewek yang tidak lagi mendapat pasangan yang single. Begitu. Oke, begitu penutup dari saya. Jadi kalau kembali ke Belum, judulnya. Mama. Ririn masih mau nanya satu Oh, lagi. masih ada. Iya, silakan. Silakan Ririn. Ya, maaf ya Opung, masih mau nanya. Silakan. Dari sekian banyak yang tadi Opung ceritakan, itu semua adalah hambatan, ya kan? Nah, kalau aku, dari pribadi aku sendiri, aku tidak neko-neko, gitu kan, melihat karakter cowok gimana, setidaknya dia yang dibilang Opung benar, gitu kan, harus punya tanggung jawab laki-laki itu, gitu kan. Nah, terus sedangkan selama pengalaman aku dekat dengan cowok gitu kan, ya pasti yang hambatan itu bukan dari diri aku, tapi dari laki-laki itu. Satu, misalnya karena kami karito, jadi nggak bisa lanjut komunikasi lagi, hubungan lagi gitu kan. Nah, terus hambatan lain juga karena orang tuanya si cowok, ada juga seperti itu kan. Nah, itu bagaimana ya Opung ya? Padahal saya itu ya nggak ada muluk-muluk, ya yang jelas laki-laki itu nerima saya apa adanya, keluarganya nerima saya, dan saya juga nerima dia apa adanya gitu loh. Kenapa ya? Kenapa ya saya tuh sulit gitu mendapatkan laki-laki yang seperti itu gitu. Padahal saya nggak punya kriteria A sampai Z gitu loh, Kum. Jadi masalahnya apa, Rin? Saya nggak nangkap, sorry. Masalahnya itu kenapa saya tuh nggak ketemu dengan laki-laki yang seperti itu kayak gitu loh, Kum. Yang Masalahnya tadi laki-laki ini, tadi? Maksudnya gini, dia orang yang nggak punya banyak kriteria, mudah menerima, tapi seringkali masalah dia adalah prianya yang susah menerima. Nah, bagaimana itu? Padahal dia udah nggak punya kriteria yang muluk. Karena cowok itu ramah, saya ramah gitu kan, respon dia secara ramah gitu kan, Opung. Nah, nggak ada yang kalau Opung bilang kan, kalaupun nolak harus selalu ramah kan menjawabnya. Saya tetap ramah walaupun bagaimanapun si cowok itu respon atau tidaknya ataupun cara dia kasar, tetap saya ramah gitu. Nah. Jadi maksud Ririn masalahnya cowoknya belum dapat gitu. Iya. Kenapa sih hambatannya? Apakah itu terkendala di aku secara pribadi? Atau? Jangan terlalu menyalahkan diri, Rin. Bisa aja cowoknya yang bermasalah. Pertama di Jambi mungkin sedikit cowok. Ya kan? Karena itu mungkin sering-sering ikut webinar di Palembang, di Medan, di Jakarta. Begitu. Atur strategi berbicara, atur strategi tampil. Gitu. Boleh gitu kan? Ya, boleh. Jadi tidak ada masalah dengan dirimu, belum tentu itu. Jadi Ya. jangan kalau sudah dievaluasi, saya bukan tipe orang yang menolak, yang milih-milih,
saya terbuka, tapi cowoknya belum datang. Mungkin dia masih kuliah di Jerman S2. Seperti Kak Lusa, lama nggak dapat cowok dia. Ternyata Bang Hubert masih di Jerman. Saya berkata sama dia, tenang aja Lus, yang penting berdoa, terbuka. Kalau ikut KTA, buka mata, buka telinga lebar-lebar, doakan terus. Ternyata Bang Hubert datang, ikut KTA, ikut KAM Nasional, dapat deh. Gitu. Amin. Oke, ini udah ya, sudah terakhir, walaupun tapi ini ada satu pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab. Kalau kita punya pasangan dan saat kita menjalin relasi, kita tahu kalau pasangan kita itu ternyata berhubungan seks dengan wanita bayaran. Dan dia minta maaf dan mau tetap melanjutkan hubungan. Apakah bisa dilanjutkan hubungan dengan pria seperti itu? Dia udah minta maaf, bagus dong. Ya, dia udah minta maaf. Ya, bagus dong. Ini sebaliknya ini. Mereka udah pacaran, siap mau nikah. Mudah-mudahan ini penutup yang jadi berkat ya. Tapi ceweknya nggak pernah mau. Sampai cowoknya frustrasi. Apakah aku jelek? Apakah aku miskin? Apakah aku ini? Kenapa nggak mau menikah dengan aku? Singkat cerita dia kasih tahu. Nanti kalau aku kasih tahu belum tentu kau menerima aku. Ternyata dia sudah punya anak simpanan. Gitu. Dan itu membuat hubungan mereka goncang selama 3 bulan. Tapi rupanya cowoknya bergumul. Tanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan berkata, kita pun orang berdosa, kita pun orang rusak. Emangnya kau pikir kau orang bagus? Kita ini keji di hadapan Allah. Kalau Allah bisa menerima kita yang bertobat, yang tidak punya arti, itu cewekmu sudah terbuka, kau maksa dia terbuka, sejak awal nggak mau, nah kamu nggak fair. Seharusnya jangan paksa dong. Dan kamu tadi bilang, saya siap, aku menerima kamu apa adanya. Lalu dia buka, lalu kamu begitu, kamu pengkhianat. Singkat cerita, ya udah menikah mereka, udah baik, anak-anaknya bagus, ya, anak yang disimpan di kota lain itu ya udah diurus sebelumnya kan, nah begitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, mudah-mudahan jadi berkat buat kalian ya. Semua yang kita bicarakan semua tadi ideal kan ya, tapi hidup ini tidak selalu ideal. Nah saya mau mengakhiri dengan satu lagu, kiranya jadi berkat buat kalian. Kalau kalian tidak keberatan, kita jadikan ini lagu doa. Habis ini nanti Kak Lusa berdoa ya. Mari kita berdoa. Something beautiful, something good. All my confusion, He understood. All I have to offer Him was brokenness and strife. But He made something beautiful in my life. Artinya, something beautiful, something good. All my confusion He understood. Segala kebingungan saya, dia memahaminya. All I have to offer Him was brokenness and strife. Segala sesuatu yang kupersembahkan kepadanya adalah puing-puing dan perjuangan. But He made something. But you make something. Tuhan membuat sesuatu beautiful in my life.